Mungkin sambil menunggu ibu-ibu yang lain mempersiapkan pertanyaannya, barangkali saya ingin bertanya dulu ya dok. Ya, silakan. Ya, begini. Aduh, saya juga bingung. Lebih kepada ingin tahu. Aduh, maaf. Begini, bagaimana gitu perasaan dokter pas waktu awal hidayah apa gitu ya? Aduh, maaf. Atau boleh deh yang lain dulu tanya. Apa? Perasaan apa teh? Ya, maksudnya begini, bagaimana gitu perasaan dokter Ica ya pertama kali hidayah menyapa gitu kan? Misalnya kita menganalogikan misalnya ya dokter ya. Iya. Ketika dulu kita pertama nikah saja nih dokter ya. Terus kita punya suami baru lah, punya suami baru. Maksudnya baru pertama kali menikah. Iya, terus kita merasa ada orang yang sangat peduli, terus mencintai kita, gitu ya, berjanji merawat kita sampai tua, gitu. Itu saja kan sudah apa ya, membahagiakan gitu dokter. Nah, maksud saya ya kan saya tidak, maksudnya bagi saya yang terlahir Islam begitu dokter ya, kemudian aduh maaf ibu. Bagi saya yang terlahir Islam, dibesarkan secara Islam, kemudian di lingkungan yang semuanya Islam, kan tentunya tidak mungkin tidak sempat merasakan sensasi yang dokter rasakan ya ketika pertama kali itu. Pertama kali menyapa gitu kan, kemudian merasa bahwa gimana Allah yang Maha Perkasa itu demikian lemah lembut gitu ya dokter. Itu bagaimana perasaannya dok? Iya, alhamdulillah ya, masya Allah. Iya, saya kalau setiap ingat itu betul teh, itu benar-benar kayaknya nggak ada anugerah yang lebih besar daripada itu gitu ya. Saya tuh kenapa saya sampai hari ini masih belajar kristologi gitu ya, perbandingan agama dan sebagainya, itu bukan buat berdebat gitu teh, tapi buat justru makin bersyukur gitu ya dengan keputusan yang saya ambil 1,5 tahun yang lalu gitu ya, untuk menjemput itu ya, memberanikan diri menjemput hidayah Allah, karena saya yakin gitu sebenarnya banyak teh di antara kita tuh yang sudah sebenarnya tahu gitu ya betapa benarnya Islam, mulianya Islam gitu ya, tapi mungkin karena satu dan lain hal itu nggak bisa gitu ya untuk bisa seperti ini gitu ya. Itu kalau sampai Allah berikan keberanian itu gitu tuh, saya itu benar-benar luar biasa betul teh. Bahkan sampai ya tadi kan saya bilang untuk demi dapat ridha Allah, itu bahkan pun saya yang selama ini keluarga rumah tangga yang saya pertahankan itu kan itu sampai ya udah gitu sampai galau gitu waktu itu tuh, kan ada sebelum sidang perceraian tuh ada mediasi ya, itu galau juga gitu ya, ini gimana ya, apa nggak usah ya gitu, saya nih kayak nyari perkara gitu ya, kasihan anak-anak dan sebagainya. Itu kalau putus sebentar aja tuh zikir, waktu saat itu putus sebentar zikir, yang masuk yang bisikan setan teh, yang bilang kamu tuh perusak gitu, kamu yang ngambil kebahagiaan anak-anak dan sebagainya gitu kan, nanti kamu nanti udah gede mungkin akan pada menyesal dan sebagainya gitu. Tapi ketika balik lagi gitu ya, kita zikir gitu, bergantung sama Allah lagi, ya itu enggak, justru kamu bisa menjadi, siapa tahu menjadi pintunya, jalannya yang lain juga bisa kembali dapat hidayah gitu. Nah, dan saat itu bener teh nggak bisa dibayangkan ya, kayak apa ya, kayak tadi ya, waktu pertama kali menikah itu dapat akhirnya bisa menikah, bahagia, dapat punya anak gitu ya. Sebelumnya saya pernah keguguran dulu sebelum dapat anak pertama ini juga, itu bahagia juga udah luar biasa. Tapi kalau yang ini tuh bener-bener teh kayak apa ya,
kayak bahkan tadi kan tes mati pun siap gitu, karena ya insya Allah siap gitu, karena ya udah gitu kan, ya udah yakin gitu ya, kita udah sama Allah gitu benar. Karena tadi balik lagi sih, kalau ini sesuai dengan fitrah, memang kayak langsung kontak gitu ya, kayak langsung ya ini fitrahnya gitu kan, ketika ini yang benar gitu, kayak langsung ya udah gitu, nggak ada hal lain yang sebanding. Makanya itu kenapa kita rela berkorban segala macam, karena udah tahu indahnya, benarnya itu yang nantinya itu ya udah gitu. Jadi benar-benar kalau benar teh setiap ingat itu bohong kalau sujud tuh nggak nangis gitu. Gitu. Dan selalu itu yang jadi barometer saya teh, kalau misalnya sekarang pun sholat dalam kondisi sudah lebih lapang gitu ya, jangan sampai bagusan sholat saya waktu kemarin belum sempurna gitu, belum sempurna bacaannya, belum sempurna gerakannya, menurut Allah ternyata hati saya lebih bagus saat itu gitu ya, mengingat Allahnya, menghadirkan Allahnya lebih bagus saat itu yang terus jadi barometer saya sharing cerita bolak-balik gini ya, mudah-mudahan nggak pada bosan, itu lagi ngukur diri sendiri lagi juga teh gitu, ini yang diomongin beneran yang dirasain, yang dilakuin gitu ya gitu kan, apa yang lebih baik kan kemarin, apa yang sekarang kayak gitu waktu kondisi lebih lapang gitu teh. Iya Dok. Ya, saya selalu kalau ketemu mu'alaf itu yang pengen saya tahu tuh itu gimana ya perasaannya gitu ya. Sedangkan kita aja ya dengan makhluk aja gitu ya, merasa dicintai makhluk aja luar biasa begitu ya. Apalagi pertama kali merasa bahwa itu zat yang maha perkasa tuh amat cintai kita begitu ya Dok. Ya, betul. Baik, mangga sudah ada pertanyaan dokter ini. Bentar. Belum ada ya, ini baru Bu Yulia. Masya Allah dokter, penyemangat, semoga Allah mudahkan untuk istiqomah hingga akhir hayat dan berjumpa di surga, amin, amin. Masya Allah, silakan ibu-ibu akhwat fillah yang lain bareng ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Krida. Waalaikumsalam Bu Dia. Nah Bu Dia, apa belum Karisa? Iya, terima kasih banyak sudah hadir di acara Liga ITB ya, sesuatu yang banget lah bagi kami ya, rezeki ini juga sebenarnya untuk kami ya di komunitas Liga ITB, karena memang kami ingin merefresh istilahnya ya, jadi teman-teman yang memang dari sejak lahir sudah ditakdirkan, sudah sama Allah diberi hidayah langsung sejak lahir menjadi muslimah, terus dengan adanya mu'alaf ini mungkin bisa mengecas kami gitu. Karena memang perlu dicas sih Dok ya. Karena kadang-kadang kalau kita sudah terlena kan, karena merasa udah kita sudah muslim dari lahir, sudah punya amalan, sudah punya ibadah gitu. Jadi ya udah. Nah saya tuh mengikuti terus YouTube-nya dokter, sehingga waktu itu dokter sempat sampaikan dalam salah satu YouTube dokter bahwa kita itu untuk meraih ridho Allah, menjadi muslim yang kafah itu tidak bisa lagi santai-santai, tapi harus berlari, karena kan waktu yang sudah waktu kita yang sebenarnya sempit ya. Kita kan kalau hitungan di dunia itu kan, kalau hitungan dengan di surga satu hari itu 1000 tahun, berarti kita hanya hidup 2,5 jam mungkin ya, 2,5 jam hidup kita ini di dunia ini, hidupnya 2,5 jam kalau gitu. Nah jadi ya memang harus berlari seperti itu, dan saya sangat tergugah juga ya dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Karisa. Begitu hebatnya Allah menyayangi Dokter Karisa, menyiapkan segala sesuatunya ya untuk bisa hijrah sampai semua ujian-ujian itu bisa terlalui, sudah disiapkan ya, ada ujian solusi itu sudah disiapkan. Karena Allah tahu kecintaan Dokter Karisa pada Allah ya. Mungkin tidak semua mu'alaf bisa merasakan sebegitu sebegitu mudah, ada jalan, setiap permasalahan ada jalan ya gitu. Mereka ada juga yang masih tertatih-tatih dan sebagainya. Jadi ini Dokter Karisa ini juga bisa menyemangati mereka, mu'alaf yang masih tertatih-tatih. Saya sendiri sebenarnya sangat malu kalau sudah melihat
apa ya YouTube dokter kok dokter yang baru mualaf hampir 1,5 tahun mungkin ya dok, dari Maret sampai Maret 2020, sekarang Oktober ya, belum 2 tahun kan, tetapi Masya Allah ininya lompatan-lompatannya, ilmunya sudah terus dan terus ya. Itulah saya bilang dokter itu sebenarnya berlari, jadi kami juga ingin ketularan nih berlari seperti dokter ya, menjadi muslimah yang kafah. Terutama saya malu juga, saya sudah menjadi mualaf yang sudah puluhan tahun, tetapi ketika itu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat selepas saya lulus SMA itu, ya sudah, hanya saya mengucapkan kalimat 2 syahadat. Ya memang seperti dokter kan ada rezeki ya, jadi bisa sampai ke mualaf center, bisa pesantren di sana 3 bulan. Nah, kalau waktu saya itu ya, kalau udah pada saat itu kita menyampaikan, kita belajar dulu, karena belajar di agama sebelumnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Bahkan pada saat itu nilai saya itu kalau di pelajaran agama ya hampir 100 ya, di agama yang lalu itu 100. Kok nggak ada tantangan, kok begitu mudah dan sebagainya ya. Dan bahkan kalau dokter sendiri kan sampai sempat ngajar ya di sekolah minggu, ngajar di setiap ini ya remaja ini ya, dalam misa mungkin ada sekolah minggu dan sebagainya, dokter ngajar. Kalau saya sih ya hanya belajar waktu itu, karena waktu itu kalau kita non muslim itu di sekolahan negeri itu kita boleh keluar atau boleh mengikutin kan di kelas, boleh keluar nanti kalau yang masih suka dengerin, tapi saya nggak keluar, saya karena tertarik itu ya. Jadi selalu di kelas itu kalau ada pelajaran Islam, pelajaran agama Islam, saya tetap di situ, ingin tahu sih seperti apa Islam gitu ya. Nah terus begitu pas pelajarannya agama Katolik itu kita ya ikut ke kelas Katolik, jadi saya bisa sambil ini ya, belajar itu gitu. Nah dari situ kita simpulkan ya rasanya aku harus keluar deh dari yang agama lama dan aku masuk ke agama yang baru gitu. Nah tetapi ya sudah, setelah lulus SMA udah syahadat, terus kita udah pergi cari tempat kuliah, cari kerja dan sebagainya ya. Yang saya tahu ya saya baca buku-buku sendiri aja, buku. Oh belajar sholatnya gimana, oh baca ininya gimana. Nah jadi ya banyak yang terus hanya ya taunya menjalankan sholat, zakat, puasa, bahkan zakat juga nggak terlalu hafal ya waktu itu kan. Kalau sekarang lebih mudah ya, di YouTube itu banyak belajar. Kalau dulu kan apalagi kita sekolah di daerah itu buku-buku kan sangat susah gitu. Waktu itu kita di daerah sih, di daerah terpencil yang buku-buku juga susah dan sebagainya. Dan waktu itu tahun 80-an itu dokter belum lahir. Dokter lahir? Belum lahir ya. Masih muda dokter Ica. Ya. Tahun 80-an itu belum kayak sekarang bisa belajar di internet. Dan sekarang subhanallah ya bisa belajar di internet, bisa sharing dengan ya seperti ini, melihat dokter dan bisa belajar dimanapun istilahnya ya. Nah Dokter Karissa, jadi kami sekali ini sangat terinspirasi oleh adanya kehadiran dokter. Mungkin itu juga jalan Allah ya, menghadirkan Dokter Karissa di tengah-tengah kami untuk menjadi inspirasi kami untuk lebih giat lagi, untuk bisa sama-sama berlari mencapai kafah itu ya. Itu sih sebenarnya dokter, saya nggak ada pertanyaan, cuman saya semoga dokter tetap gigih dan saudara-saudara dokter putra-putranya bisa juga dapat hidayah juga ya. Saya juga masih punya PR nih dok, ada 2 adik saya yang belum hijrah ya. Setiap saat pada saat kita menunaikan ibadah haji ya selalu mendoainnya supaya ya yang adik itu juga dapat hidayah. Memang seperti yang disampaikan tadi ya di ayat-ayat Quran juga, hidayah itu sebenarnya benar-benar tidak mudah sih ya. Walaupun kita udah tiap saat berdoa, kita sudah berusaha, tetapi kalau memang Allah belum memberikan hidayah memang susah ya dok ya. Nah semoga dokter juga dan kita dan saya dan yang lainnya juga diberi kemudahan untuk saudara-saudara kita yang belum masuk kembali menjadi seorang muslim, karena kan kita sebagaimana yang disampaikan dalam ayat Al-Quran bahwa kita itu fitrahnya adalah muslim ya. Kita itu seorang muslim fitrahnya itu sebenarnya. Sehingga semuanya
dapat menikmati hidayah Allah, dapat menikmati agama indah Islam, dapat menikmati agama yang membawa kita keselamatan dunia dan akhirat gitu ya. Ya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak ya Dok ya sudah mau hadir. Adalah kita mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lagi jumpa lagi ya dokter ya. Terima kasih dokter. Sama-sama Bu Dia. Terima kasih Bu Dia. Mangga yang lain mumpung ada di sini nih langsung bisa ditanyakan. Kalau saya sih sudah beberapa kali nonton YouTube-nya Dokter Ica, Masya Allah nggak pernah tuh nggak melo-melo. Ya, jadi ya sangat menginspirasi dokter. Bagaimana kita yang udah lahir Islam, dibesarkan cara Islam, keluarga Islam gitu ya, begitu mudah kita bisa sholat gitu kan, belajar agama gitu. Tapi kadang-kadang begitu dokter ujiannya. Ya, silakan. Ya, mohon maaf video ini dengan Ibu Lisda. Mangga, Bu Lisda, silakan. Kalau buka video nanti hilang deh. Siap, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kebetulan saya dapat info dari Bu Binarti. Terima kasih banyak Bu Binarti. Sudah Lisda, kita share banyaknya orang untuk dapat inspirasi. Saya juga sama Bu Lisda, nggak bisa nih, kamera saya lagi error, jadi nggak bisa kebuka. Iya, ini juga saya sinyal tuh dari tadi. Jadi kalau buka video kayaknya nanti kelempar gitu ya. Ya mungkin saya sebagai kaum kolonial ya Bu Binarti, kalau kita ya. Kolonial boleh sudah bisa aja. Cukup apresiasi kepada dokter nih yang sudah, alhamdulillah saya sudah tadi mendengar perjalanannya ya, luar biasa gitu ya. Nah, yang saya tanyakan sama dokter nih, tantangan mungkin kalau memang sudah ada dijawab atau pertanyaan yang sama, tapi saya mohon dijawab lagi, barangkali saya tadi kurang menyimak karena sinyalnya luplep gitu ya. Nah, apa tantangan terberat nih bagi dokter setelah menjalankan konsep Islam ini yang menurut dokter tuh sangat berat gitu, atau mungkin tidak ada yang berat mungkin ternyata gitu. Itu aja Dok. Iya, terima kasih banyak Bu Lisda pertanyaannya, insya Allah dijawab ya. Tantangan terberat kalau tadi bisa dibilang itu sih tadi yang sampai hari ini ya kadang membisik-bisik ya di saya ini, kan kita nggak tahu ke depannya gimana ya ini kondisi anak-anak saya, dan sebagai single parent berarti ya sekarang gitu ya, anak-anak itu ikut saya tapi kondisinya juga mereka masih di sekolah yang lama. Itu tantangan terberatnya yaitu kadang ketika setan tuh seperti membuat saya berpikir bahwa saya menghancurkan masa depan mereka dan sebagainya gitu ya, dan di situ ya udah balik lagi itu ke zikir tadi, balik lagi ke Al-Quran gitu ya, bahwa insya Allah gitu ya, saya berdoanya mereka mau tengah-tengahnya seperti apa, saya minta mereka diwafatkan dalam keadaan Islam gitu ya. Nanti kamu biar bisa berkumpul lagi gitu bersama orang-orang soleh. Itu mungkin kalau bisa dibilang yang sampai hari ini berasa gitu. Kalau waktu saat itu memang yang ujian masker, penipuan itu, soal harta ya, uang itu alhamdulillah sudah lewat. Kemudian tadi harus nggak bisa melanjutkan rumah tangga dengan mantan suami yang non muslim, itu berat juga buat saya. Kalau tantangan akhir-akhir ini ya tadi ya, gimana tadi kita supaya bisa selalu gitu ya, selalu dalam ridhonya Allah, itu yang menurut saya susah itu. Itu yang apa Bu, kayaknya tadi yang kita pikir kita sudah lillahi ta'ala aja kadang kayaknya masih terselip kok kadang kalau kita sampai kecewa gitu ya dengan pendapat orang atau apa gitu kan, berarti kita masih mikirnya diri kita gitu ya, masih kita gak pede dan sebagainya, itu kan diri kita gitu. Oh berarti benar aku belum betul-betul lillahi ta'ala gitu ya. Jadi itu masih
tobat lagi gitu, perbarui niat lagi. Justru ujian itu, saya rasa ujian itu yang berat itu justru ujian kebaikan gitu. Kalau keburukan kita mah langsung gampang banget, suruh sujud, suruh nangis, suruh sholat gitu, kayaknya langsung gitu, suruh puasa pun hayu gitu kan gitu. Cuman kalau ujian kebaikan itu kadang kita baru nyadarnya nanti gitu, udah terlena, udah kayak apa gitu baru itu. Jadi malah saya lebih hati-hati ketika kebaikan gitu, ketika tiba-tiba dapat promosi, ketika tiba-tiba dapat pujian, ketika tiba-tiba dapat rezeki gitu ya. Terus wah ini ada apa nih, atau wah ini mau apa ya Allah, ini buat siapa ya Allah rezekinya misalnya atau gimana. Terus yang langsung bukan, kan biasanya mungkin yang alhamdulillah gitu ya. Sekarang langsung habis alhamdulillah istighfar, astagfirullahaladzim, takutnya nanti jadi habis di misalnya menang apa, dapat hadiah apa gitu ya, dapat prestasi apa gitu, itu juga langsung astagfirullahaladzim malah gitu, karena takut nggak boleh ujung gitu, nggak boleh ini gitu, yang itu sih Bu, yang gimana ya seperti itu gitu sih saya ngerasa gitu. Kemudian ketika kita lagi belajar nih, kita lagi belajar gitu, ketika kita makin belajar itu nggak makin berpikir wah kayaknya aku udah makin banyak ilmunya nih atau udah apa atau gitu, itu sih yang benar-benar harus disingkirin, atau nanti jadi justru kita malah ngerendahkan orang lain gitu ya, ngerasa diri lebih baik ketika kita udah lebih berhijrah, lebih baik, lebih duluan gitu kan, kayak lebih istiqomah yang gitu sih. Ujian kebaikan itu yang justru menjadi tantangan buat saya gitu ya, akhir-akhir ini gitu Bu. Jadi masih belajar. Ya Dok, kalau dalam menjalankan sehari-hari ya, Islam itu misalnya kan harus sholat 5 waktu gitu kan, harus apalah gitu kan, dengan peraturan-peraturan yang sudah diwajibkan tentunya itu, tapi tidak ada tantangan, tidak ada keraguan ya. Iya, alhamdulillah. Jalannya mulus gitu ya. Alhamdulillah, iya ya. Itu saya alhamdulillah banget, itu aja tuh udah alhamdulillah banget ya, ketika merindukan waktu sholat, ketika merindukan Senin Kamis ya, untuk bisa berpuasa, merindukan kalau zikir kan harus dijaga terus ya, merindukan ngaji ya, kelas ngaji seperti itu. Itu sih yang gimana caranya untuk kita bisa seperti itu ya. Terus ketika belajar adab-adabnya gitu ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah gitu, yang ketika mungkin sebenarnya banyak umat Islam yang justru sudah nggak menghidupkan lagi gitu ya, dan itu kita berusaha untuk seperti itu gitu, bukan karena supaya terlihat soleha banget gitu ya, enggak, tapi justru lebih karena kita tuh kayak bilang ke Rasulullah, nih loh bukti aku mencintai Rasulullah gitu. Kita ikhtiar kita untuk nanti bisa insya Allah di surga bisa didekatkan gitu, dikumpulkan dengan Rasulullah gitu ya. Seperti itu sih, lebih ke lebih ke itu. Alhamdulillahnya tadi saya pemikirannya itu Bu Lisda, ini Allah ini bukan lagi mau nyulitin kita kok, Allah lagi mau membersihkan saya gitu, dengan semua itu untuk membersihkan saya, untuk malah menyempurnakan nikmat yang sebenarnya sudah nikmat nih, lebih sempurna lagi nikmatnya gitu, justru dengan ibadah-ibadah ini. Insya Allah terus begitu. Ya, artinya kalau dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan dalam Islam sudah siap ya, bukan tantangan lagi mungkin ya Dok ya. Insya Allah, iya. Malah lebih enak ya. Lebih cantik. Semoga istiqomah dalam menjalankan semuanya. Amin. Amin, insya Allah. Ya. Ya. Cukup Bu Lisda. Cukup Bu, terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Lisda. Mangga kita punya waktu beberapa menit lagi lah, sedikit lagi, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Iya, ini dokter, Masya Allah, saya juga ini sih curhat saja sedikit ya. Sebetulnya kan sekarang ini bukan gilirannya saya nih menjadi MC. Masya Allah, lagi-lagi juga memang tidak ada yang kebetulan ya dokter ya. Bu Alfi, Bu Fatima menawari saya, saya langsung mau soalnya jujur aja dokter, saya lagi dalam kondisi yang astagfirullah, yang futur begitu ya. Jadi saya mau
ambil gitu. Ya. Gitu. Alhamdulillah. Silakan. Masih Bu Masih Bu Dia, ini Masya Allah. Yang MC yang sudah direncanakan ternyata tiba-tiba tidak bisa itu ya. Ya memang rezekinya Bu Frida. Rezeki saya Masya Allah. Iya Bu. Iya. Harus malu ya Bu ya dengan Dokter Ica nih yang untuk sekedar sholat saja, Masya Allah harus melewati sholat ya kita banyak ya. Dengan kerjaan tadi udah dijelasin kan sama dokter, justru bukan yang sholat yang utama ya, kalau kerjaan itu selingan ternyata kan. Jadi ada pencerahan kan. Mudah-mudahan setelah ini kita semua semangat lagi ya Bu Diah ya. Iya. Dokter Karissa, terima kasih. Saya tuh selalu lihat YouTube-nya dokter terus ngefan banget. Aduh, gimana ya mencari. Ya sama Bu Dia. Dari kontak personnya, terus akhirnya saya dapat dari Mbak Sally, dari Irena tuh. Iya, punya Umi. Karena saya tahu dokter tuh kan ada sudah 3 bulan pesantren di Mu'alaf Center, pastinya juga Umi punya nomor teleponnya dokter. Dan alhamdulillah online ini saya. Santri online sekarang ya. Ya baru kalau bisa sekali, belum ya, tidak semua orang punya kesempatan juga ya bisa ini di Mu'alaf Center mungkin ya, karena kan tempatnya juga mungkin terbatas ya dokter ya. Dan dokter alhamdulillah sekali bisa dalam ini ya, dalam bimbingan Mu'alaf Center itu, dan alhamdulillahnya berhasil gitu ya Mu'alaf Center ini. Dokter bisa menjadi rantai untuk berbuat dakwah kepada kami ya. Jadi, sehat selalu ya dokter ya, putra-putranya sehat ya. Baik. Sepertinya belum ada yang ditanyakan lagi barangkali karena sekarang sudah pukul 11.30. Apresiasi nih Dok, yang hadir banyak sekali nih di acara ini. Biasanya biasalah mungkin ibu-ibu sibuk Sabtu Minggu sibuk. Jadi ini banyak sekali nih, udah sampai 70 tadi ya. Iya, Masya Allah. 68. Iya. Nah, dokter kalau misalnya dokter masih ada tanda-tanya apa itu liga tuh apa klub sepak bolanya ITB atau apa ya? Sepak bola emak-emak. Kan, ya. Jadi kami tuh liga tuh kami tuh memang punya cita-cita ingin semuanya tuh masuk surga ya tentunya ya, sehingga kami cita-cita kami dituangkan dalam komunitas kami ini dengan nama Liga, jadi Lingkaran Surga Ganesha ITB gitu, Dok. Nah, ini kami terdiri dari ada para dosen di sini, ada para tenaga kependidikan yang sudah pensiun atau alumni, istri dosen. Kita semuanya berkumpul muslimah ini inginnya dalam satu wadah di sini, dokter. Jadi kita namakan Lingkaran Surga. Ininya ada senior-senior kami di sini, ada Bu Fatima, Bu Alfi, ada Bu Dewi, ada Bu Pras, banyak sekali ini senior-senior kami di sini ini yang menggagas liga ini. Ya begitu Dok ceritanya, sedikit cerita, dan kami juga belum lama sih berdirinya baru, dan kajian juga mungkin baru berapa ya Bu Krida, ada setahun ya Bu Krida? Udah lebih. Kita setahun lebih Juni ya? Iya, kita kan sudah katam, kita sudah hampir katam yang kedua kan yang. Kegiatan kita tuh ada obrol ya, one lembar, ada juga asin, ada kajian gitu aja dokter. Kita ini pada belajar, Jadi, Masya Allah, belajar semua bisa terus ya Bu. Amin. Bu Dia, mungkin kita akhiri saja ya Bu Dia ya, karena sudah pukul 11.33. Jadi mohon nih Dokter Ica bisa menutup acara ini dengan memimpin membaca doa begitu buat kami semua, seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Terima kasih ya Allah. Kalau hari ini Engkau telah menghimpun hati-hati para soleha-soleha dari Liga ITB ini pada siang hari ini ya Allah, dari awal sampai akhirnya tadi ya Allah, biarlah ya Allah kami boleh berjumpa kembali ya Allah dalam ketaatan kepadamu, bersatu dalam dakwah kepadamu, berpadu dalam membela syariatmu, dan teguhkanlah ya Allah ikatannya ya Allah, kekalkanlah cinta kasih di antara kami. Engkau yang menunjuki jalan-jalan yang harus kami tempuh ya Allah, dan penuhi hati kami dengan cahayamu yang tidak pernah sirna ya Allah. Lapangkanlah dada kami ya Allah dengan kelimpahan iman kepadamu dan indahnya bertawakal kepadamu. Hidupkanlah kami dengan marifat kepadamu, wafatkanlah kami husnul khotimah ya Allah di jalan kepadamu. Dan sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kabulkan doa kami Allah, dan sampaikanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat beliau, dan terima kasih ya Allah. Kumpulkanlah kami ya Allah di surgamu ya Allah, dan berikan kami, rahmati kami dengan keistiqomahan ya Allah, sampai kami kembali lagi ya Allah menghadap kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau yang merahmati juga keluarga besar kami ya Allah. Engkau yang merahmati ya Allah setiap urusan-urusan kami. Engkau yang mempermudah ya Allah, karena Engkau tahu ya Allah bahwa hati kami selalu hanya mengarah kepadamu ya Allah, dan mengharapkan limpahan rahmat-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah, dan Engkau yang maha mendengar lagi maha melihat ya Allah segala yang kami lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakillah khair ya. Semoga dokter selalu dalam keadaan sehat, anak-anak juga sehat ya dokter ya. Dan ibu-ibu terima kasih sudah bersama-sama dengan kita semua meluangkan waktunya. Semoga bulan depan kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi dalam kajian Liga ITB. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Mohon maaf lahir batin.